Mbak semua pada Mas Mbak semua pada hari ini bisa memberikan atau mengajukan pertanyaan apapun itu, entah kebingungan, kesulitan, ataupun hal-hal yang ditemui kalau ada di antara Anda yang mengerjakan tes kemarin. Ya, oke. 3 soal yang saya berikan kemarin itu saya sengaja memberikan soal yang panjang. Mengapa? Karena dalam soal yang panjang itu saya memasukkan cukup banyak kesalahan. Nah, ketika kesalahan itu banyak, eh, Anda akan mendapatkan atau menemukan banyak kaidah kebahasaan yang salah bagaimana dan pembenarannya atau pembetulannya bagaimana. Jadi saya pikir hanya dengan 3 soal itu akan lebih efektif. Nah, ternyata ada satu mahasiswa yang dia memberikan jawaban yang menurut saya menarik karena dia memberikan perspektif yang berbeda dari kunci jawaban yang saya buat. Nah, itu juga nanti akan kita bahas dan saya pikir itu bisa memperkaya bagaimana cara kita menyelesaikan sebuah kalimat yang salah dan membetulkannya. Ya, yang pertama itu ada kalimat kurang lebih sebagai berikut yang bisa Anda saksikan pada layar yang saya blok ini. Ini kesalahannya cukup banyak. Kita bahas satu persatu langsung. Yang pertama adalah Parkas dalam tanda kurung 2021 2001 23 tanda hubung 24. Nah, dalam penulisan sitasi ketika halaman itu ada beberapa halaman yang digunakan bukan tanda hubung tetapi tanda pisah. Ini biasanya berupa tanda hubung 2 kali. Jadi kalau di sistem keyboard, kalau misal Anda mengetik tanda hubung 2 kali, kemudian di spasi, maka munculnya akan seperti ini. 23 tanda pisah 24. Nah, ini tanda pisah itu artinya 23 hingga 24 atau 23 sampai dengan 24. Kemudian mengemukakan globalisasi ekonomi yang telah mengintensifkan. Nah, kalau kita lihat di sini, antara mengemukakan dan globalisasi ini sebetulnya ada kata yang rumpang. Jadi tidak bisa langsung mengemukakan globalisasi, tetapi harus ada penyambungnya atau kata hubungnya, yaitu bahwa mengemukakan bahwa globalisasi ekonomi yang telah mengintensifkan. Kemudian di sini juga ada kesalahan integratif. Nah, yang dibutuhkan di sini adalah kata benda sebagai objek. Nah, integratif itu kan kata sifat karena dia berakhiran IF. Dalam bahasa Indonesia biasanya yang berakhiran IF, IS itu biasanya kata sifat. Nah, ini perlu diubah menjadi kata benda. Nah, kata benda dari integratif adalah integrasi. Mengintensifkan integrasi ekonomi antara negara. Nah, kenapa kata antara ini salah? Kata antara itu hanya dipakai jika kita menyebut 2 hal. Jadi misalnya saya mengatakan eh, terjalin kerjasama antara UGM dan UI. Nah, itu kan 2 hal ya. Satu UGM, 2 UI. Antara UGM dan UI. Nah, kalau antara negara, ini kan tidak jelas negara mana dan kemudian negara mana yang mengalami intensifikasi integrasi ekonomi dan seterusnya. Jadi yang dimaksud dalam kalimat ini itu bukan antara negara, melainkan antar negara. Jadi ada banyak negara yang terlibat di dalam persoalan itu. Jadi pembetulannya mengintensifkan integrasi ekonomi antar negara berimplikasi, ini predikat karena di sini yang telah mengintensifkan. Nah, di sini kan ada kata yang, jadi ini bukan predikat. Mengintensifkan bukan predikat. Predikatnya adalah berimplikasi. Nah, pernah saya kemukakan juga kata berimplikasi, berdampak, itu selalu diikuti dengan kata hubung dengan kata depan terhadap. Jadi berimplikasi terhadap
atau berdampak terhadap perubahan secara, nah ini kebalikan dari integratif. Kalau ada kata secara, itu pasti diikuti dengan kata sifat. Jadi kata sifat dari struktur adalah struktural. Ini ini misalnya kalau dalam bahasa Inggris kan secara itu kan kata benda diikuti dengan LLY itu ya. Jadi misal actually itu sebenarnya atau secara yang sesungguhnya. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia bisa diingat bahwa kalau ada kata secara itu dia pasti diikuti dengan kata sifat. Misalnya kita punya kata benda praktik, tapi kalau ada kata secara, nah praktik itu menjadi kata sifat secara praktis. Ada lagi misalnya hierarki, tapi kalau itu diikuti kata secara menjadi secara hierarkis diakhiri dengan S. Jadi ini harus kata sifat. Secara struktural, perekonomian, ataupun, nah kenapa ini salah? Kata pun itu memang dipisah dengan kata yang mendahulunya. Jadi kalau misal saya mengatakan UGM pun juga melakukan kerjasama. Nah, UGM dan kata pun itu dia dipisah. Tetapi ada kata pun yang dia digabung. Contohnya adalah ataupun. Nah, ataupun ini dia harus disambung. Kenapa? Karena itu merupakan satu kesatuan kata. Hmm. Ini cara mengingatnya, kita punya kata meskipun, maupun, walaupun. Nah, itu kan digabung. Nah, jadi kata ataupun itu juga digabung karena itu merupakan kata hubung. Jadi ya pembetulannya tuh seperti ini. Ataupun ini harus disambung. Ataupun institusi suatu negara tanpa tanda koma karena kata meskipunnya ada di tengah. Jadi nggak perlu diawali dengan tanda koma. Meskipun negara yang tidak dapat. Kenapa di sini melakukan penyesuaian itu salah? Eh, ini merupakan kalimat yang tidak efektif. Melaku- Melakukan penyesuaian itu bisa diganti dengan menyesuaikan. Karena predikat yang berawalan itu berarti melakukan suatu tindakan. Jadi melakukan penyesuaian itu bisa diganti dengan menyesuaikan. Nah, kemudian timbul pertanyaan, kalau predikat itu berawalan menyesuaikan, objeknya apa? Nah, kan itu harus ada objek. Nah, supaya tetap efektif, bisa eh, dari globalisasi. Ini kan maksudnya melakukan penyesuaian terhadap globalisasi. Nah, supaya efektif, karena globalisasi kan sudah dibahas di sini, mengemukakan globalisasi ekonomi. Ini harus dihilangkan. Nah, cara menghilangkannya itu bisa diganti kata dengan katanya atau partikelnya namanya. Meskipun negara yang tidak dapat menyesuaikannya menyesuaikannya bisa menghadapi konsekuensi serius. Koma, ini tanda tanda titik dua di sini tidak tepat karena dia bukan perincian. Koma seperti Indonesia, Thailand, dan Malaysia. Kenapa kata juga ini harus dihilangkan? Karena dia akan redundan kalau dia berdampingan dengan kata dan. Nah, ini namanya redundansi atau kegandaan. Nah, tapi kata juga itu nggak bisa menggantikan kata dan. Jadi, Mas Mbak nggak bisa mengatakan Indonesia, Thailand, juga Malaysia. Itu salah. Karena juga itu bukan kata hubung ya. Juga itu keterangan sebetulnya. Jadi yang benar tetap Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang akhirnya mengalami krisis ekonomi pada 1997. Ini menyatakan keterangan, jadi kata tahun harus diganti dengan kata pada. Nah, ini kunci jawaban dari saya yang ditandai dengan pembetulan. Nah, respons pertama ini merupakan jawaban dari seorang mahasiswa
Saya sebagai pribadi mengapresiasi ya untuk jawaban ini karena yang bersangkutan memberikan perspektif yang baru terhadap jawaban saya. Tetapi walaupun ada kesalahan, tetapi ada beberapa hal yang bisa kita pelajari dari jawaban ini. Ketika kita menghadapi sebuah kalimat yang panjang seperti ini, itu dibenarkan apabila kita akan memecahnya menjadi beberapa kalimat. Jadi misal ini satu kalimat yang panjang, itu bisa dipecah paling tidak menjadi dua atau tiga kalimat. Itu supaya ide pokok atau gagasan kalimat atau apa yang mau disampaikan di kalimat itu nggak bertumpuk. Nah, mahasiswa ini dia memberikan jawaban dengan membagi kalimat itu menjadi tiga kalimat. Nah, ada titik pertama, titik kedua, titik ketiga. Jadi ini menjadi tiga kalimat. Tetapi perlu saya tekankan bahwa ketika memperbaiki kalimat, eh, kita sama sekali tidak diperbolehkan untuk mengubah gagasan. Nah, celakanya adalah mahasiswa ini mengubah gagasan kalimat di atas. Nah, kalimat di atas itu eh, intinya adalah Parkas mengemukakan globalisasi. Nah, di sini mahasiswa ini mengubah gagasan itu. Dia dia mengatakan menurut Parkas 2001, 23, 23 sampai 24, globalisasi ekonomi telah meningkatkan integrasi ekonomi dan seterusnya. Kalimat ini sampai di sini ini sebetulnya hampir benar ya, hampir benar, tetapi salah karena yang bersangkutan mengubah di sini. Seharusnya tetap menjadi kalimat aktif bahwa Parkas mengemukakan. Hmm, Jangan diganti menjadi menurut Parkas. Ini benar, tetapi secara secara kaidah kebahasan benar. Penulisan tanda pisah benar, koma juga benar. Tetapi dia menjadi kalimat yang salah karena mengubah gagasan kalimat itu. Hmm. Nah, oke, terlepas dari gagasan yang salah, sekarang coba kita lihat soal ejaannya. Menurut Parkas 2001, 23, tanda pisah 24, koma. Nah, ini benar. Kalau kita melakukan citasi, kemudian kita menuliskannya menurut menurut X, kemudian tahun, itu selalu diakhiri dengan tanda koma dulu. Menurut Parkas, tanda koma, globalisasi ekonomi telah meningkatkan dan seterusnya. Telah meningkatkan integrasi ekonomi, ini salah, bukan antara negara-negara, melainkan antar negara. Nah, ini juga betul. Jadi mahasiswa ini dia menjadikan kata meningkatkan itu sebagai predikatnya ya. Telah meningkatkan integrasi ekonomi antar negara. Kemudian di sini juga betul ditambahkan kata yang supaya nggak terjadi eh, kegandaan predikat. Mm-mm. Yang berimplikasi bukan pada tetapi terhadap, berimplikasi terhadap. Ini memang kadang sering rancu. Kadang ada penulis yang dia mengatakan berdampak pada, padahal yang betul berdampak terhadap. Nah, ini juga salah. Berimplikasi terhadap perubahan. Ini juga sebetulnya agak mengubah ya. Seharusnya tetap secara struktural, bukan bukan perubahan struktur. Tetapi sekali lagi ini juga boleh jadi tergantung masing-masing tiap-tiap ilmu pengetahuan karena saya tidak tahu apakah kalau kita mengatakan struktur ekonomi itu sama dengan ekonomi secara struktural, saya tidak tahu, tapi mungkin itu perlu diperjelas lagi eh, dengan dengan bantuan pengetahuan perekonomian Anda. Tapi kalau secara kebahasaan menurut saya tidak bisa diubah ya, karena kebetulan kalau di saya struktur itu karena saya juga belajar soal struktur, kalau struktur itu katakanlah unsur-unsur suatu hal. Nah, apakah yang dimaksud dengan struktur itu sama halnya dengan unsur-unsur perekonomian atau bagaimana itu perlu diperjelas lagi. Karena memang secara teoretik ketika kita
memperbaiki sebuah kalimat itu sangat disarankan untuk memiliki pengetahuan elementer pengetahuan elementer terhadap beberapa subjek ilmu pengetahuan. Nah, tetapi katakanlah kalau kita nggak masuk ke persoalan substansi, cukup di ranah kebahasaannya, menurut saya harus tetap dipertahankan perubahan secara struktural, perekonomian, ini juga tidak boleh diubah, karena kata dan itu bisa menggantikan ataupun. Itu maksudnya ada dua hal. Jadi perekonomian ataupun institusi negara. Jadi ini tidak perlu diganti menjadi dan. Ini justru menjadi salah. Dan institusi negara. Nah, kemudian mahasiswa yang bersangkutan ini merumuskan kalimat kedua. Ini juga benar. Beliau menggunakan kata hubung meskipun demikian. Nah, kenapa benar? Karena kata meskipun itu hanya bisa digunakan di tengah kalimat. Kalau ada di awal kalimat, itu ditambahkan kata demikian, menjadi meskipun demikian. Atau bisa diganti dengan meskipun demikian, walaupun demikian, meskipun begitu, walaupun begitu, dan seterusnya. Itu sama. Dan juga benar, setelah kata hubung antar kalimat, itu disertai dengan tanda koma. Meskipun demikian, negara-negara yang tidak. Nah, ini juga tidak seharusnya diubah, karena bisa itu juga kata formal, jadi ini jangan diganti. Negara-negara yang tidak bisa menyesuaikan diri, hmm, ini juga kurang objek ya. Bukan menyesuaikan diri, tetapi menyesuaikannya, karena menyesuaikan dengan globalisasi yang terjadi. Menyesuaikannya dapat menghadapi konsekuensi serius. Ini dari globalisasi tidak perlu ditulis ulang, karena membuat kalimat ini justru tidak efektif menghadapi konsekuensi serius, titik. Contohnya adalah ini bisa diganti dengan misalnya atau sebagai misal boleh. Contohnya adalah sebagai misal adalah Indonesia, Thailand, dan Malaysia yang mengalami krisis ekonomi pada 1997. Jadi kalau sudah ada kata pada, kata tahun bisa dihilangkan. Nah, kalau ditanya mana yang benar antara pembetulan atau respons pertama, kedua ini bisa benar, tetapi perlu diperhatikan bahwa masih ada kata-kata yang salah yang saya tandai dengan warna merah. Tapi maksud saya pembetulannya itu bisa tetap mempertahankan satu kalimat panjang atau bisa dipecah menjadi dua atau tiga kalimat. Nah, selanjutnya kita beranjak pada nomor dua. Nomor dua, Indonesia harus membangun kelembagaan baik hukum atau pemerintahan. Nah, ini juga bagian yang salah, yang terblok warna merah. Mengapa? Karena kata baik itu harus berpasangan dengan maupun. Ini wajib, baik hukum maupun pemerintahan. Baik hukum maupun pemerintahan. Nah, apalagi yang salah, baik hukum maupun pemerintahan itu dia harus diapit dengan tanda koma. Jadi di awal harus didahului dengan tanda koma terlebih dahulu, dan di akhir juga harus diikuti dengan tanda koma. Kelembagaan, koma, baik hukum maupun pemerintahan, koma, agar berkualitas internasional, koma, bersih, kemudian harus ada tanda koma lagi sebelum kata dan efisien, karena selama ini itu merupakan keterangan dan dia tidak membuat rancu, sehingga tanda koma ini dihilangkan. Karena selama ini infrastruktur yang buruk dibangun hanya agar, nah ini juga logika yang terbalik, hanya agar logistik efisien. Ini maksudnya efisien itu sebagai objek. Nah, kalau efisien itu kan kata sifat, kemudian harus diubah menjadi objek. Caranya adalah efisiensi. Ini seperti kalau kita punya kata efektif,
kalau kita akan eh, mengatakan objek kata bendanya menjadi menjadi efektivitas, efisien menjadi efisiensi, efektif menjadi efektivitas. Hanya agar efisiensi logistik sejajar dengan Singapura dan Malaysia. Nah, kata padahal itu harus didahului dengan tanda koma. Koma, padahal banyak persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, ini memang perlu dipecah karena ada dua gagasan yang bertumpuk. Yang pertama adalah banyak persoalan, yang kedua salah satunya adalah ini kenapa dikatakan bertumpuk karena sudah ada predikat. Nah, predikatnya kan banyak persoalan perlu diperbaiki. Kemudian predikat berikutnya itu adalah peningkatan dan seterusnya. Jadi untuk memecah itu opsi kunci jawaban saya adalah gunakan tanda titik dua diperbaiki tanda titik koma salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan. Kata training itu memiliki padanan dalam bahasa Indonesia yaitu pelatihan, dan penyediaan pelayanan kesehatan yang bermutu. Kenapa perlu menambahkan kata yang? Kalau nggak ada kata yang, ini dia menjadi predikatnya ganda. Predikatnya bisa adalah, bisa bermutu. Jadi supaya tidak terjadi kegandaan, ini harus diberi keterangan yang menjadi kesehatan yang bermutu. Nah, respons dari mahasiswa yang bersangkutan ini sama seperti yang sebelumnya. Beliau membagi kalimat ini menjadi 3 kalimat. Nah, mari dilihat bersama-sama. Beliau mengatakan Indonesia perlu membangun kelembagaan. Ini tidak efektif kalau kita mengatakan baik di dalam hal hukum. Jadi cukup baik hukum maupun pemerintahan. Baik hukum maupun pemerintahan. Nah, ini kurang tanda koma. Seharusnya setelah kata pemerintahan tetap ada tanda koma. Maupun pemerintahan agar Nah, ini juga termasuk mengubah gagasan karena eh, logikanya adalah tujuan dari pembangunan kelembagaan ini untuk 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 supaya berkualitas internasional agar lembaga hukum maupun pemerintahan itu dia bisa berkualitas internasional. Jadi tanpa menggunakan frasa mencapai standar pun kata berkualitas ini sudah dapat dibenarkan, ini dapat diterima. Justru kalau kita mengganti seperti ini itu akan salah. Agar berkualitas internasional. Nah, ini justru menjadi kalimat yang tidak efektif ketika beliau mengatakan agar mencapai standar internasional yang berkualitas dan seterusnya. Jadi cukup berkualitas internasional, bersih, dan efisien. Tanda titik selama ini tidak perlu tanda koma karena dia merupakan keterangan yang tidak membuat rancu. Keterangannya pendek. Selama ini pembangunan infrastruktur yang buruk ini juga termasuk mengubah gagasan kalimat karena gagasannya adalah infrastruktur yang buruk dibangun. Nah, sedangkan yang mahasiswa ini tulis adalah pembangunan infrastruktur yang buruk hanya dilakukan. Ini sebaiknya ini gagasannya bukan hanya mengubah, tidak hanya mengubah, tetapi juga membuat kalimatnya tidak efektif. Seharusnya langsung saja bahwa selama ini infrastruktur yang buruk hanya dibangun ini juga bukan demi, tetapi tetap agar mencapai efisiensi logistik sejajar dengan Singapura dan Malaysia. Nah, ini juga beliau benar menggunakan kata namun. Mengapa? Karena kata padahal itu dia tidak bisa digunakan di awal kalimat. Yang bisa digunakan di awal kalimat adalah kata namun. Namun, koma, Ini tidak perlu ini tidak perlu kata sebenarnya karena justru menambah gagasan kalimat.
Em, nah, ini pernah saya katakan, kata banyak itu memang khusus dalam kasus bahasa Indonesia. Dia bisa menjadi predikat, dia juga bisa menjadi subjek. Nah, kalau saya mengatakan banyak persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, kata banyak ini dia menjadi predikat. Kenapa bisa begitu? Kita bisa berpikir terbalik ya. Jadi dibalik persoalan yang perlu diperbaiki banyak. Nah, subjeknya adalah persoalan yang perlu diperbaiki. Predikatnya adalah banyak. Tetapi, kalau kata yang, andaikan kata yang ini saya hapus, nah kita punya kalimat banyak persoalan perlu diperbaiki. Banyak persoalan ini adalah satu kesatuan. Dia merupakan subjek. Predikatnya adalah perlu diperbaiki. Nah, kalau kasusnya seperti itu, kata ada ini tidak perlu dipakai. Ini bermasalah kalau kata ada digunakan. Jadi, namun banyak persoalan yang perlu diperbaiki. Nah, ini tidak bisa menggunakan tanda koma karena ini ada dua gagasan, ada dua kalimat. Jadi bisa digunakan tanda titik atau tanda titik koma yang seperti saya contohkan. Katakanlah kita menggunakan tanda titik. Nah, namun banyak persoalan yang perlu diperbaiki, titik. Salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan, pelatihan, dan penyediaan pelayanan kesehatan yang berkualitas, yang bermutu. Ini juga termasuk mengubah gagasan karena bermutu dan berkualitas itu dua kata yang bersinonim. Dia bisa menggantikan, tetapi tidak berarti kita boleh semena-mena mengubah kalimat itu. Kalau kalimat itu sudah benar, jangan mengganti kalimat itu dengan kata yang lain. Itu akan salah. Dan ini soal yang terakhir. Meskipun terbuka kemungkinan bagi Indonesia untuk bangkit bersama beberapa sejumlah. Nah, ini juga terjadi redundansi atau kegandaan. Kata beberapa, kata sejumlah itu sudah mengartikan kata benda yang jamak. Jadi ada sesuatu yang jamak. Misal beberapa negara berarti lebih dari satu negara, sejumlah negara lebih dari satu negara. Nah, Anda boleh memilih salah satu. Bisa menghilangkan kata beberapa, berarti memakai kata sejumlah, atau sebaliknya. Ini soal preferensi, jadi tidak ada kaitannya dengan kaidah. Jadi boleh pilih salah satu. Misalnya di kunci jawaban saya menggunakan kata sejumlah. Bersama sejumlah negara Asia, koma, kalau di depan sudah ada kata meskipun, kata namun di tengah ini tidak boleh digunakan. Terdapat banyak hambatan, masalah, tantangan, dan kata juga nggak perlu dipakai ketika dia berdampingan dengan kata dan. Ini justru akan redundan. Dan ancaman, nah ini juga ada kata yang rumpang. Ini harus ditambahkan dengan yang harus dihadapi. Kenapa? Karena di sini kan sudah ada predikat terdapat. Kalau di sini hanya harus dihadapi, ini akan ada predikat ganda. Jadi pembetulannya dan ancaman yang harus dihadapi karena keterbukaan ekonomi yang kata semakin itu kata yang tidak baku. Yang baku justru adalah makin. Makin lebar membuat, nah ini dan dalam ini tidak jelas penggunaannya. Makin lebar membuat perkembangan internasional makin mudah tertransmisikan. Tertransmisikan itu sama halnya dengan tersebar, tersebarkan, tertransmisikan ke Indonesia bukan oleh. Kata oleh itu digunakan ketika kita menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh siapa. Jadi misalnya ruangan ini dikunci oleh satpam. Itu ada seseorang yang mengerjakan tindakan yaitu mengunci. Nah, kalau mentransmisikan itu kan sebetulnya yang menyebarkan atau yang mentransmisikan itu bukan media, tetapi melalui media. Karena media itu katakanlah adalah alat, alat itu digerakkan oleh manusia dan seterusnya. Jadi bukan kata oleh, tetapi melainkan.
Oh, maaf, melainkan kata melalui. Jadi ke Indonesia melalui berbagai media, koma, yang seringkali berdampak negatif. Kenapa kata perkembangan ini dihapus? Karena di sini kita sudah membicarakan perkembangan, jadi supaya kalimat ini efektif, ini dihapus. Nah, ini adalah pembetulan saya yang tetap mempertahankan satu kalimat panjang. Nah, sementara itu, yang dipaparkan oleh mahasiswa ini adalah pembetulan yang membagi menjadi 3 kalimat. Beliau mengatakan, meskipun ada kemungkinan bagi Indonesia untuk bangkit, dia menggunakan kata bersama, bersama dengan sejumlah, eh, ini kata bersama itu sudah menyatakan dalam keadaan dengan bersama-sama. Jadi cukup bersama sejumlah atau bersama beberapa. Kata dengan di sini bisa dihilangkan. Bersama sejumlah atau beberapa negara Asia, kata namun dihilangkan karena dia sudah ada kata meskipun di awal. Ada banyak hambatan, masalah, tantangan, dan ancaman yang harus dihadapi. Ini betul, kata karena itu tidak bisa digunakan di awal kalimat. Jadi yang bersangkutan ini menambahkan frasa baru. Hal ini disebabkan dia menambahkan bagian ini. Ini dibenarkan. Hal ini disebabkan oleh ini sepertinya yang bersangkutan juga memahami kalimat ini dengan berbeda ya. Jadi kata dalam di sini, oh ya, mohon maaf. Jadi kata dalam ini betul ya. Jadi kata lebar dan kata dalam itu menerangkan keterbukaan ekonomi. Tetapi eh, sebetulnya perlu dilogika juga karena dia mengatakan keterbukaan ekonomi. Ini kata keterbukaan memang seperti metafora ya. Metafora itu seperti perumpamaan. Apa yang dimaksud dengan keterbukaan ekonomi? Em, Boleh jadi misalnya adalah kerjasama ekonomi yang terbuka semakin lebar misalnya. Nah, kalau menggunakan kata dalam itu saya pikir lebih merupakan intensitas atau misalnya sesuatu yang dikerjakan secara mendalam, secara intensif. Nah, kalau ini keterbukaan, seharusnya tetap hanya satu kata sifat, yaitu lebar. Jadi, menurut saya, argumen saya ini tetap salah, karena keterbukaan ekonomi yang makin lebar. Nah, artinya, yang di sini, hal ini disebabkan oleh makin, ini juga salah, makin luasnya, oleh makin luasnya keterbukaan ekonomi, koma, yang membuat perkembangan internasional harus ada tetap kata makin karena dia menerangkan kata sifat mudah. Makin mudah ini juga tidak perlu diganti tersebar karena itu membuat eh, gagasannya berubah. Tertransmisikan itu sama halnya dengan tersebarkan, tetapi jangan diubah karena sudah benar. Mudah tertransmisikan ke Indonesia, bukan di. Kenapa bukan di? Karena seperti menyatakan pergerakan dari katakanlah dari satu tempat ke tempat yang lain. Jadi kalau di itu menyatakan posisi, saya berada di UGM, yaitu posisi saya ada di UGM. Tapi kalau saya pergi ke UGM, berarti saya dari satu tempat di luar UGM, kemudian saya bergerak menuju UGM. Jadi ini tetap tertransmisikan ke Indonesia melalui berbagai media. Tanda titik. Nah, seringkali itu ditulis terpisah. Seringkali juga tidak perlu diikuti tanda koma. Seringkali perkembangan tersebut berdampak negatif. Saya pikir demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatian Anda semuanya dan untuk selanjutnya saya kembalikan kepada Mas Aristo dan saya harap Mbak Mas semua dapat mengajukan pertanyaan yang sekiranya dapat memperkaya kembali pengetahuan kita mengenai
bahasa Indonesia. Terima kasih. Oke. Eh, Baik, terima kasih ya kepada Mas Riko tadi untuk penyampaian pembahasan soal begitu ya, yang sudah di-share dan disampaikan beliau dari minggu lalu begitu. Baik, selanjutnya yaitu kita ke sesi pertanyaan. Mungkin teman-teman sebelum saya ke chat, apakah ada yang ingin mengajukan pertanyaan langsung? Mungkin boleh raise hand gitu. Apakah ada? Oke, belum ada sepertinya untuk yang langsung. Saya beralih ke kolom chat. Ini ada pertanyaan dari Mas Happy. Izin tanya, setelah tanda baca titik koma, apakah huruf kapital mengingat konteks fungsinya dicontoh adalah untuk menghubungkan dua kalimat setara? Nah, itu mungkin Mas Riko bisa langsung dijawab. Oh, oke, Mas. Eh, ini contoh yang tadi menggunakan tanda titik koma ya. Misalnya, nah, kalimat yang saya blok ini katakanlah nggak usah dianggap dulu. Kita hanya punya kalimat banyak persoalan yang perlu diperbaiki. Tanda titik koma, salah satunya adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia dan seterusnya. Nah, ini memang ada dua gagasan kalimat. Gagasan yang pertama itu banyak persoalan perlu diperbaiki. Ini yang pertama. Nah, gagasan yang kedua adalah salah salah satu contoh persoalannya adalah peningkatan kualitas SDM dan seterusnya. Nah, ini gagasan yang kedua. Tetapi ini tetap dianggap satu kalimat. Kenapa tetap dianggap satu kalimat? Karena kalimat itu, tanda sebuah kalimat itu hanya diakhiri dengan tiga tanda. Bisa tanda tanya, tanda titik, atau tanda seru. Walaupun ini ada dua gagasan, kalau gagasan pertama itu diakhiri dengan tanda titik koma, itu tetap dianggap satu kalimat. Jadi, tanda titik koma itu sebetulnya digunakan hanya untuk memisahkan gagasan, bukan untuk membuat kalimat yang baru. Jadi, ini tetap satu kalimat, walaupun ada dua gagasan. Nah, persoalannya adalah apakah setelah tanda titik koma ini kata salah perlu diawali dengan kapital? Jawabannya adalah nggak perlu, karena ini sekali lagi ini tetap satu kalimat. Hanya saja ada dua gagasan. Nah, karena satu kalimat, tidak mungkin di tengah kalimat kita menggunakan awalan kapital seperti kata salah ini. Ini nggak perlu. Jadi jawabannya nggak perlu. Begitu, Mas. Oke, itu tadi jawaban dari Mas Riko ya, Mas Happy. Gimana Mas? Apakah cukup atau ada pertanyaan lanjutan mungkin? Mohon izin Mas, Ya, silakan Mas. tadi kalau di modul Bu Yastuti yang terkait tanda titik koma ini saya sendiri juga agak bingung. Jadi beliau ini menuliskan beberapa contoh, tapi yang satu itu setelah tanda titik koma itu ada hurufnya itu huruf kecil, terus contoh yang lain tuh huruf besar gitu. Ini saya nggak begitu memahami juga, mungkin saya share di grup aja ya kali, yang di grup WA kali ya, grup WA Rabi ada Mas Riko juga nggak ya? Ya, ada Mas. Ada, Mas. Boleh dibagikan dulu ya. Ini di halaman halaman 41. Iya. Terus sambil loading ngirimnya ini mau tanya, tadi dijelaskan bahwa konjungsi karena itu tidak bisa mengawali suatu kalimat gitu ya Mas Riko ya tadi ya. Iya, betul, Mas. Tapi kalau misalkan yang kalimat yang tingkat itu kan kalau misalkan diawali kan saya tidak bisa masuk kuliah karena sakit, karena sedang sakit gitu ya. Kemudian kalau dibalik karena sedang sakit, koma saya tidak bisa masuk kuliah gitu, berarti salah atau betul Mas? Oh iya. Itu bisa atau Eh, tidak ya? oke, oke. Terima kasih banyak, Mas. Maksud saya begini, kata karena itu kan konjungsi. Nah,
kata karena itu tidak bisa menjadi konjungsi di awal kalimat sebagai konjungsi antar kalimat. Mas Happy atau yang lain juga tahu, misalnya kita punya kata hubung oleh karena itu. Nah, itu konjungsi antar kalimat. Nah, itu bisa digunakan di awal kalimat. Tapi konjungsi karena, kalau misal kalau misal begini ya, sebentar. Eh, ini pertama pembetulan saya, kata karena itu digunakan di tengah, karena dia menghubungkan antara klausa pertama dengan klausa kedua dalam kalimat majemuk bertingkat. Ini benar. Nah, kalau kasusnya adalah kata karena itu digunakan sebagai konjungsi antar kalimat. Jadi antara kalimat pertama dengan kalimat kedua. Kalau misal pembetulan ini saya ganti menjadi begini. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau misalnya ini ada dipecah menjadi dua kalimat, kemudian di kalimat kedua saya mengatakan karena, koma, makin luas dan dalamnya keterbukaan ekonomi yang membuat, nah ini yang maksud saya, dia tidak bisa ada di awal kalimat. Karena dia tidak bisa menjadi konjungsi antar kalimat. Dia nggak bisa menghubungkan kalimat pertama ini dengan kalimat kedua yang ini. Tapi kalau pertanyaan contoh yang disampaikan Mas Happy, misalnya, saya tidak masuk kuliah karena sakit, kemudian diubah posisinya menjadi karena sakit, koma, saya tidak bisa masuk kuliah, itu benar. Ya, terima kasih banyak juga Mas sudah meluruskan penjelasan saya. Mas, terima kasih, Mas. Oke, itu tadi ya Terkait sedikit. yang sudah saya kirim yang di gambar itu, Mas, yang di grup WA, Rabi. Oh, ya. Saya berani mengatakan itu salah, Mas. Jadi contoh yang ayah ayah membaca koran, kemudian ibu melakukan apa, adik melakukan apa, itu salah. Saya langsung buka EYD edisi 5 ya, sebentar. Nah, sudah kelihatan, Mas, Mbak. Sudah, Mas. Nah, eh, ini EYD versi kelima. Ini adalah EYD terbaru. Mengenai penggunaan tanda titik koma, misalnya, hari sudah malam, titik koma, anak-anak masih membaca buku. Contoh kedua, contoh ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah tanda titik koma ini dia tidak diawali dengan huruf kapital. Karena sebetulnya ini tetap dianggap sebagai satu kalimat. Walaupun ada, katakanlah contoh ketiga ya, ini ada tiga gagasan kan. Gagasan pertama, ayah menyelesaikan pekerjaan. Gagasan kedua, ibu menulis. Yang ketiga, adik membaca. Tapi sekali lagi, ini satu kalimat. Kenapa? Kalimat itu, ciri dari kalimat itu bisa ditandai dengan diakhiri dengan tanda titik, tanda seru, atau tanda tanya. Itu sebabnya kan kita punya kalimat tanya, kalimat perintah, kalimat berita, gitu kan. Nah, ini kan ditandai dengan tanda titik. Nah, ini berarti hanya satu kalimat. Nah, antara gagasan yang satu, gagasan kedua, dan gagasan ketiga ini dipisahkan dengan tanda titik koma, tetapi kata ibu, kata adik ini nggak perlu diawali dengan huruf kapital. Begitu, Mas. Ya, Mas, terima kasih banyak, Mas Eko. Ya, sama-sama, Mas. Oke, ya itu tadi ya pertanyaan dari Mas Happy kepada Mas Riko terkait tanda titik koma begitu. Ya mungkin yang lain, teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin bertanya kepada Mas Riko secara langsung ataupun kolom chat, tidak apa-apa. Wah, sebetulnya udah paham semua ini. Tidak ada yang bertanya.
Berarti target kelulusan berikutnya 100% Mas Risto. Ya, betul Mas. Oke, sepertinya memang tidak ada pertanyaan lagi ya. Mungkin karena sudah banyak yang lulus ini, jadi makanya pesertanya sedikit. Ya, padahal kalau menurut saya pribadi ini tidak hanya sebagai tes ya untuk jalan kita mengerjakan tes, tapi eh, akan digunakan saat kita mengerjakan tesis gitu ya teman-teman. Pun maupun paper, mungkin kalau teman-teman sedang membuat paper begitu. Ya, mungkin jika tidak ada pertanyaan lagi, mungkin kita ke sesi dokumentasi dulu atau penutupan dokumentasi dulu ya. Ya, mungkin kita bisa dokumentasi terlebih dahulu ya kepada teman-teman yang bisa on cam ya boleh ya on cam biar enak itu di publisnya ya di Instagram Himap gitu. Yang bisa on cam silahkan on cam gitu. Ya, untuk dokumentasi ini nanti akan dipandu oleh Mbak Ribda ya, Mbak. Pada Mbak Ribda bisa membantu. Siap. Ya, ya mungkin sudah semua ya. Oke, siap. Ya, boleh. Silakan, Mbak. Saya hitung ya. Ya. 1, 2, 3. Sudah? Sudah, mungkin itu aja ya. Karena Oke, banyak siap. yang- Terima kasih. Oke. Ya, terima kasih kepada Mbak Ribda sudah membantu untuk dokumentasi. Ya, selanjutnya eh, eh, penutupan gitu ya. Mungkin dalam hal ini kami persilakan kepada Pak Agung untuk menutup kegiatan Rabi ini, yaitu kegiatan Rabi Belajar Materi. Kepada Pak Agung, disilahkan. Baik, terima kasih Mas Aristo atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang pertama-tama kami ucapkan kepada teman-teman di HIMEP, Mas Akbar dan tim, secara umum untuk kegiatan Rabi yang sudah berlangsung hingga beberapa sesi, dan secara khusus tim divisi penelitian ya, ada Mbak Natalia, Mas Happy, Mbak Dinda, dan Mas Hanif juga nih, mungkin Mas Aristo juga ikut support. Terima kasih untuk kegiatan yang sudah dilaksanakan, terutama inisiasi untuk topik bahasa Indonesia ya. Ini relatif hal yang baru, belum dilaksanakan di kepengurusan sebelumnya, dan mungkin ini juga menjawab dari kebutuhan. Prodi juga mungkin baru 1 tahun terakhir istilahnya ya menyelenggarakan terkait dengan perbaikan tata tulis, tata bahasa, seperti yang Mas Aristo tadi juga sampaikan bahwa memang goalnya bukan hanya lulus ataupun memenuhi skor yang diharapkan dari pengelola prodi, tetapi harapannya nanti ini bisa diimplementasikan di karya tulis mahasiswa, baik di tesis, terutama tesis karena semuanya harus menulis tesis, agar nanti produknya bisa lebih berkualitas, dan mungkin juga yang suka menulis ini bisa dimanfaatkan untuk meningkatkan kualitas tata tulis di publikasi masing-masing. Tidak lupa juga kami ucapkan terima kasih kepada Mas Riko atas berkenannya untuk mendampingi kakak-kakak mungkin ya. Cukup sabar, saya kira beberapa kali saya monitor, mudah-mudahan menjadi amal yang baik untuk Mas Riko, dan bermanfaat untuk teman-teman mahasiswa. Dan juga tidak lupa terima kasih untuk teman-teman mahasiswa yang berpartisipasi di kegiatan ini dari awal hingga akhir. Mungkin tidak semua bisa gabung di akhir ya, apalagi sudah beberapa
memenuhi. Mudah-mudahan nanti ini bisa diimplementasikan di tata tulisnya. Itu saya kira sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan saya kira ini materinya bisa kita simpan untuk menjadi bekal bagi adik-adik yang mungkin ke depan masih akan menempuh bahasa Indonesia ini, termasuk juga mungkin masih membutuhkan kehadiran Mas Riko untuk KS yang lain ya, nanti mungkin lebih melengkapi dari materi-materi yang sudah pernah dibahas di sesi rapi sebelumnya. Yeah. Saya kira itu. Terima kasih kepada Mas Akbar selaku Ketua HIMEP Kabinet Dharma, Mas Aristo, Wakil, dan semua perangkat. Dalam hal ini tim Rapi, Divisi Penelitian, kami ucapkan terima kasih. Kami cukupkan demikian dari kami di bagian kemahasiswaan. Tidak lupa kami juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Waluyo dan Mbak Retno yang selalu mendampingi, memonitor untuk kelancaran dan tentunya menerima jika ada hal yang perlu dibantu dari pihak lembaga MEP. Saya kira begitu, Mas Aristo, dari kami. Ada perlu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih pada Pak Tri tadi sudah menyampaikan penutup gitu ya untuk kegiatan kita Rabu Belajar Materi ini. Mungkin dengan selesainya penyampaian tadi, selesai pula acara kita pada kesempatan kali ini. Kami dari HIMEP sekali lagi juga mengucapkan terima kasih kepada Mas Riko yang sudah beberapa minggu ini gitu ya, sudah mendampingi kami semua mahasiswa MEP gitu, dan juga ada akademik yang mendampingi untuk belajar mengenai bahasa Indonesia ini. Dan tadi harapannya goalsnya ini tidak hanya sebatas ujian, tapi untuk mungkin karya-karya teman yang akan dibuat, entah itu paper, tesis, dan maupun yang lainnya. Ya, itu saja mungkin dari saya selaku moderator. Mohon maaf apabila ada salah kata. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin bisa di end gitu. Terima kasih teman-teman. Andaikan aku bisa melayang jauh, berteman langit lepas,
dan ku terbang tinggi. Tak ada kata tidak, ku pasti